ekosofi ini di pesantren ekonomi desa. Ya. Nah ini bagaimana nih caranya supaya maksudnya cara secara realnya, secara nyatanya, ya, bagaimana ekosofi ini bisa berkelanjutan walaupun pimpinan pondok pesantrennya ganti, misalkan, atau ketua kelompok taninya bukan lagi dari santri mungkin. Ini gimana supaya bisa berkelanjutan mungkin? Supaya berkelanjutan memang dalam suatu penelitian yang menggunakan banyak metode ya, mulai ISM, kemudian SOSM, AHP semuanya dikombine, kemudian adjustment pakar gitu, dapat dirumuskan beberapa indikator keberlanjutan dari pesantren ini. Oh, indikator, baik. Ya, jadi indikator ini kan akan dijadikan pedoman untuk kedepannya. Kalau ingin mengembangkan pesantren berkelanjutan harus memikirkan atau berpatokan kepada beberapa indikator ini. Gitu. Yang pertama ini memang pemimpin pesantren itu harus berjiwa environmentalisme. Apa itu? Jadinya environmentalisme itu maksudnya menjaga lingkungan. Oh, menjaga lingkungan. Jadi pemimpin pesantren ini harus aware kepada lingkungannya, harus mempunyai tanggung jawab kepada perlindungan lingkungan. Itu yang utama. Baik. Kemudian yang kedua, mereka harus menerapkan sistem pertanian terpadu. Jadi antara pertanian, peternakan, perikanan itu terpadu. Jadi semuanya harus supaya begini, supaya tidak mengurangi pemasukan bahan-bahan kimia atau bahan anorganik dalam alam. Jadi harus menggunakan sistem pertanian yang terpadu. Ya. Jadi terpadu itu maksudnya ada pertanian, ada peternakannya menghasilkan kotoran ternak yang nanti akan dibuat menjadi pupuk untuk pasokan pupuk di usaha pertanian. Kalau perikanan bisa masuk juga. Nah, nanti perikanan hasil pertanian ini kan nanti akan akan diolah. Hasil pertanian grade yang paling buruk, yang jelek ini akan dijadikan kompos juga, akan dijadikan pupuk juga. Kemudian untuk makanan ternak juga. Nah, perikanan ini kan makanannya juga bisa dari sisa-sisa ini. Nah, hasil perikanan kan bisa untuk konsumsi santrinya, untuk konsumsi petani pengolahannya gitu. Jadi semuanya harus terpadu. Jadi terus kemudian harus ada kearifan lokalnya. Jadi kearifan lokal itu harus diangkat. Nilai-nilai tradisi budaya tutur leluhur daerah dan desa situ harus diangkat. Harus membuat suatu semacam quote-quote yang bisa diturunkan kepada generasi-generasi berikutnya. Berbasis kearifan lokal. Kearifan lokal. Walaupun itu bukan Tatar Sunda, misalkan dari Sumatera. Ya dari mana-mana. Yang penting adat basic itu kan mereka biasanya mempunyai adat tradisi yang sudah dipelajari oleh leluhurnya berdasarkan pengalaman mereka gitu. Jadi kearifan lokal itu harus ada. Kemudian kerjasama. Membangun kerjasama dengan pihak luar itu harus dibuka. Jadi kerjasama itu harus intens terus ada terus karena itu akan membuka bantuan dana, akan membuka. Misalnya untuk proses pertanian ini kebutuhan akan greenhouse gitu di masing-masing kelompok tani, masing-masing pondok DKM di bawah pengelolaan pesantren itu semuanya kan membutuhkan greenhouse. Itu kan juga karena berdasarkan kerjasama. Baik. Gitu. Terus ada lagi pertaniannya harus menerapkan pertanian berkelanjutan. Jadi meminimkan penggunaan bahan kimia. Yang diterapkan dalam pesantren Al-Ittifaq itu kan semua pertanian organik. Karena pasokan di supermarket itu orang tuh nyari bahan organik yang mahal itu. Betul. Nah, itu tuh yang dihasilkan oleh pesantren Al-Ittifaq. Jadi mereka memang pengelolaannya sudah standar organik. Jadi mengurangi penggunaan bahan kimia. Jadi pertanian berkelanjutan itu namanya. Nah, itu. Berarti ini pertanian berkelanjutan ini harus organik, kemudian